Apa kata dia? Wahai Pak, bahwasanya saya tidak melihat orang di dalam masjid itu beribadah dengan sempurna. Yang dibuat orang itu bercakap, malah sibuk mempersalahkan orang lain dan sebagainya. Yang saya ini ialah keributan yang ada di dalam. Akhirnya satu hari orang tuanya ini ngajak lagi anaknya tadi, dibawanya ke masjid, tapi diisinya air segelas, disuruh mengelilingi masjid, jangan sampai air itu tumpah setetes pun. Karena saking fokusnya anakku tadi keliling masjid, orang semayang di dalam dia ngelilingi masjid, apalah gawe pak, orang nak semayang malah nyuruh bawa air segelas penuh, jangan sampai tumpah setetes pun. Karena saking menjaganya tadi, dia husukkan, yang dia fokuskan ialah menjaga air ini supaya jangan tumpah. Keliling dia ke masjid, keliling. Sampai sudah semayang, akhirnya paknya keluar. Apa katanya? Gimana, ada air yang tumpah? Tidak ada, alhamdulillah pak, saya jago yang elok. Apakah kau ani orang ribut dalam tadi? Tidak kaningan, tidak kenoko. Nak jago kobe liyo. Nak jago air segelas kobe, susahnya bukan main lagi. Jadi tidak ada kedengaran suara-suara ribut, suara apa, tidak tahu ya. Karena fokus dengan air ini supaya jangan tumpah. Apa kata bapaknya? Ini pelajaran bagi kau nak. Supaya nanti ketika kau beramal ibadah kepada Allah, maka fokuskanlah. Macam mana pun bentuk bunyinya, kalau kita fokus menghadap Allah, tidak ada kaningan, tidak kedengaran. Nah, jadi kalau bahasa kita yang sering kita sampaikan, orang khusyuk itu dalam sembahyang bukan berarti orang yang tidak mendengar apa-apa. Mustahil. Kalau kita sedang sembahyang ada motor lewat, mustahil kalau tidak kedengaran. Kalau tidak kaningan namanya peka. Kalau tidak kaningan namanya peka. Yang dimasalahkan itu kita sembahyang, ada bunyi motor lewat, dalam hati kurang ajarnya, tidak tahu orang bersemayang dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Kalau kita fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala, macam manapun bunyinya itu tidak dihiraukan, tidak dibicarakan. Nah, itu namanya khusyuk. Orang yang khusyuk itu bukan berarti orang yang hilang perasaan, bukan. Kalau yang hilang perasaan namanya pingsan. Namanya Nah, ya ibu. Nah, yang disebut khusyuk itu dia fokus dalam sembahyang. Dia fokus dalam sembahyang. Sehingga suara apapun tidak mengganggu keadaan sembahyang dia. Nah, jadi mengenal tipu daya setan dan memeranginya. Macam mana kita hendak memerangi tipu daya setan kalau tidak kenal? Kalau tidak kenal. Nah, melihat sembahyang kita tadi ada dalam hati pengen dinilai orang atau pengen dilihat orang, pasti sudah masuk tipu daya setan. Kita beramal beribadah pengen merasa dilihat orang, dinilai orang, itu berarti masuk kita dalam tipu daya setan. Nah, ini tipu daya setan. Makanya ada dua orang yang beramal, lalu dikomentari oleh para ulama, satunya beramal seperti antara langit dan bumi, sama rukuknya, sama sujudnya, sama beramalnya, tapi perbedaannya antara satu dan yang keduanya itu antara langit dan bumi. Ngapo? Itu tadi. Karena niatnya tadi. Maka sebelum kita sembahyang itu ada beberapa rangkaian amal ibadah supaya kita terhindar daripada tipu daya setan. Di antaranya kita disunahkan membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Dan juga kita disunahkan membaca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun.
Nah, kalau udah hafal lagi ditulis Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Sunat kita membaca itu supaya di dalam sembahyang kita tidak diganggu oleh tipu daya setan. Nah, ya dalam beramal kita pun macam itu juga. Makin besar tingkat ibadahnya itu, makin besar pula gangguannya. Ini gangguan setannya. Makin dalam dia beramal, makin besar pula bentuk tipu daya setan. Nah, subhanallah. Kenapa kita yang hadir mendengarkan pengajian seperti ini membahas hukum-hukum Allah mudah yang cepat ngantuknya? Karena itu tadi. Karena ganjarannya besar. Karena fadilahnya, keutamaannya besar. Nah, kalau kita nonton main bola, main bar, ngaku enak dengan ngantuk, tahan berjam-jam. Karena tidak ada pahalanya. Karena tidak ada pahalanya. Nah, itu tadi setan pun ikut juga di situ. Nah, jadi macam itu. Jadi kita jangan sampai kita kenali tipu dayanya, kemudian kita perangi. Kita kenali tipu daya setan, kemudian kita perangi. Nah, mungkin selama ini yang sudah saya yakin kita semuanya menjalankan sembahyang 5 waktu. Nah, apakah kualitas sembahyang kita itu bisakah kita meningkatkannya? Bisakah kita meningkatkannya? Sehingga sembahyang kita itu tidak hanya lepas daripada kewajiban. Pengennya kita tidak hanya lepas daripada kewajiban, asal sudah sembahyang sudahlah. Nah, pengennya ibadah kita itu memang betul-betul menjadi berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam Quran sudah dijelaskan fawailun lil musallin. Ada juga orang-orang yang sembahyang itu celaka. Nah, ada juga sembahyang, tapi dia dihitung daripada orang-orang yang celaka. Apalagi yang tidak sembahyang, yang tidak sembahyang. Jadi maksudnya, dalam kitab kita ini mengajak kepada kita supaya kita sempurnakan fardu, kita sempurnakan rukun-rukunnya, dan kita syarat dan rukunnya. Kemudian kita kaji dalam ini tipu daya setan, ini ternyata lintasan setan, sehingga sembahyang kita itu betul-betul berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga yang sembahyang itulah yang masuk dalam hadis Rasulullah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang yang macam mana yang bisa mencegah dirinya itu daripada perbuatan keji dan mungkar itu. Nah, jadi kita mudah-mudahan sembahyang kita ke depannya tidak hanya melepaskan kewajiban, dan tentunya mudah-mudahan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun wudu, maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Pertama, bahwasanya engkau sucikan hatimu daripada tipu daya dan dengki dan khianat. Itu ulangi. Pertama, engkau sucikan hatimu daripada tipu daya setan dan dengki dan khianat. Tidak hanya menyucikan anggota zahir, tapi juga menyucikan anggota batin. Anggota batin. Padahal subhanallah, ketika kita berwudu itu, ambil sembahyang itu, ketika kita menyuci muka atau basuh muka atau basuh tangan, itu setiap tetesan-tetesan air wudu kita itu penghapus daripada dosa-dosa kecil. Penghapus daripada dosa-dosa kecil. Nah, ketika kita dalami lagi, pertamanya bahwa engkau sucikan hatimu daripada tipu daya, dengki dan khianat. Karena itu termasuk penyakit
penyakit hati, dengki, iri, khianat, menyalahi atau tidak memegang amanah, atau termasuk daripada tergoda daripada tipu daya syaitan. Nah, menyucikan zahir juga diniatkan menyucikan batin. Keduanya, engkau sucikan badan dari segala dosa. Nah, niatkan basuh ini, mudah-mudahan dengan basuh ini juga seluruh dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita praktekkan, subhanallah, maka wudhu kita itu, sembahyang kita itu akan sangat bermakna. Ini sangat bermakna. Ketiga, engkau basuh anggota akan sebagai basuh yang sempurna dengan tidak berlebih-lebihan daripada air. Tidak berlebih-lebihan daripada air. Jadi basuhnya dengan sempurna, batasan muka, panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai ke dagu atau 2 rahang. Lebarnya antara paku kuping kanan sampai ke kuping kiri. Nah, itu sempurnakan basuh muka. Sempurnakan basuh muka. Jangan sampai depannya udah terbasuh tapi antara kuping itu tidak terbasuh. Tidak terbasuh di sikonya, kadang tidak dipiling kadang air tidak sampai ke situ. Tidak sampai ke situ. Nah, bagi orang yang punya jenggot, itu ada lagi dikaji di dalam fikih. Kalau jenggotnya tebal, maka dia cukup membasuh dari luar, diusap di luarnya, dan sunat menyela-nyelatinya dari bawah. Dari bawah. Tapi kalau tipis, itu wajib dibasuh sampai ke dalam. Sampai ke dalam. Perbedaan tipis dan tebal, kalau dilihat dari depan itu kelihatan kulitnya. Nah, kalau tebal memang ada kelihatan kulitnya. Ada kelihatan kulitnya. Tapi kalau ibu-ibu punya jenggot tebal, semua ibu-ibu punya jenggot atau punya kumis, itu wajib sampai ke dalam. Sampai ke dalam. Umpamanya di ibu punya kumis, ada orang Dino punya kumis, nah itu wajib sampai ke dalam tuh. Atau jenggotnya, maka wajib sampai ke dalam, baik tebal maupun mau tipis. Kalau laki-laki beda ada, beda hukumnya. Nah, tapi kalau di sini, beliau sebelum mengkaji fardu wudhunya tadi, ambil hikmahnya dulu. Jadi tidak boleh kita berlebih-lebihan menggunakan air. Mana itu terlalu berlebih-lebihan. Disunatkan cuman tiga kali. Sunat 3 kali kan. Berarti melebihi daripada sunat hukumnya makruh. Kadang kita tidak hitung. Tidak hitung. Kulo lah dewek kadang ambil sembahyang basuh tangan kata wak 3 kulo lah 5. Ya dah. Nah, itu misalnya yang tuh masuk tangan yang sering aku nih menyapu bagian kepala. 1, 2, 3, 4, 5 kalau lewat. Yang lewat rupanya. Nah, itu termasuk berlebih-lebihan. Engkau basuh anggota, membasuh anggota ini disempurnakan. Disempurnakan. Nah, ini yang sering kita keliru dalam membasuh tersebut, sehingga tidak termasuk sempurna. Maka kalau kita ingin khusyuk di dalam sembahyang, maka sempurnakan wudhunya. Ambil sembahyangnya sempurnakan. Maka insya Allah khusyuk dalam kita bersembahyang. Jadi kesempurnaan mengambil sembahyang atau wudhu itu 3 perkara. Pertama, kita sucikan hati daripada tipu daya setan atau penyakit-penyakit hati yang tidak baik. Yang mana penyakit hati ini itulah yang bisa merusak ibadah zahir kita. Kita sembahyang, kita puasa,
terhapus galau pahalonyo gara-gara penyakit hati yang tidak baik ini. Penyakit hati yang tidak baik. Nah, sucikan badan daripada dosa, karena badan kita ini tanpa sengaja kadang sudah berdosa, baik mata, baik kuping, baik tangan. Kadang tanpa sengaja kita sudah melakukan dosa. Ini dosa. Nah, yang ketiga kesempurnaan tadi yaitu sempurna dalam membasuh dan tidak berlebih-lebih dan tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Batas berlebih-lebihan itu batasnya ialah daripada yang sudah ditentukan atau yang sudah disyariatkan atau yang sudah batas daripada kesunahan-kesunahan. Dan adapun pakaian, maka kesempurnaannya dengan 3 perkara. Pertama, bahwa adalah asalnya daripada harta yang halal. Pakaian bahwasanya adalah asalnya daripada harta yang halal. Di dalam kitab di dalam kitab Nasihat Dunia, di situ dijelaskan bahwasanya Allah tidak akan menerima sembahyang seseorang yang mana dalam pakaiannya itu ada 1 dinar atau 1 rupiah daripada harta yang haram. Apalagi kalau pakaiannya itu dari duit haram. Allah tidak menerima pakaian itu ya ada 1 rupiah kalau maksudnya 1 dinar daripada harta yang haram. Nah, kita bukan main ruku, sujud dan sebagainya. Maka pakaian kita sembahyang itu diusahakan pakaian-pakaian yang betul-betul menyesuaikan dengan syariat. Pakaian syariat sesuai dengan syariat. Maksudnya apa? Pakaian seperti pakaian yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ada nanti, ini ada di bawah nanti. Yang pertama yaitu halal. Halal dari segi pakaian, halal daripada segi tempat, halal yang kita bawa. Halal yang kita bawa. Jangan sampai pakaian-pakaian yang kita bawa itu ada yang mengandung harta haram walaupun 1 rupiah. Walaupun 1 rupiah. Dan keduanya bahwa adalah ia suci daripada najis. Baik najis itu mughalladzah, mutawasito atau mukhaffafah. Najis berat, najis sedang atau najis ringan. Makanya bangkai itu termasuk najis. Bangkai termasuk najis walaupun berupa semut yang mati. Semut juga bangkai. Laron yang mati juga bangkai. Atau ayo bulu kucing. Bulu kucing masuk kan? Nah, atau Bapak Ibu hadirin sekalian yang sering buat gantungan kunci dari buntut tupai, buntut sapi, hijau. Itu hati-hati bawa semayang kadang masuk kantong. Masuk kantong. Kadang buntut tupai yang sering buntut tupai masuk kantong dibawa semayang. Hijau. Yang disamak dia. Nah, termasuk najis. Masuk najis. Nah, ya. Itu juga termasuk. Hati-hati kadang dalam kantong gitu ada semut yang mati atau nyamuk yang mati. Nyamuk yang mati. Ada kita sedang semayang lepak nyamuk. Allah Akbar. Sambil Allah Akbar itu lah lepak. Akhirnya nyamuknya lengket. Kita ruku, ikut ruku, kita sujud. Berarti kita sudah bawa bangkai. Nah, maka apalagi nyamuknya itu berdarah.
Nah, darah yang macam mana itu yang disebut najis? Kalau darah itu sudah menurut adatnya sudah banyak. Ini sudah banyak. Pak nyamuk ternyata kenyangnya, banyaknya darahnya. Ini kalau dikit, masih dimaafkan. Tapi kalau udah banyak melewati adat, maka kita termasuk membawa najis. Ini bawa najis. Nah, pakaian juga suci daripada najis diperhatikan. Ini diperhatikan. Mohon maaf, kalau kita di rumah mungkin bisa terperhatikan. Tapi kalau udah di umur di kebun, di umur di kebun itu masalah suci itu, itu susahnya jagonya. Ya ibu, apalagi turun begawe, yang naik itu ibu. Nah, di pondok itu kadang mohon maaf, ada di pakaian kita atau nundungan kita yang kena najis. Keadaannya macam itu. Kalau keadaannya macam itu. Tak bisa nak disamakan di rumah dengan di kebun, tak bisa. Cuma hati-hati daripada perkara yang najis itu. Perkara yang najis itu. Dan ketiga, bahwasanya adalah ia muwafaqah itu menyesuai bagi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan ada memakainya itu atas jalan kemegahan dan takabur. Muwafaqah itu menyesuai dengan yang disyariatkan atau yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pakai sorban, hukumnya sunnah. Tapi kalau niatnya untuk untuk disombongkan atau untuk dimegah-megahkan, maka hilang pahalanya tadi. Hilang pahalanya tadi. Nah, itu yang sering mulai sampaikan, saking dia itu nak melilit sorban di kepalanya, akhirnya tertutup keningnya. Ketika sujud, kening tidak menyentuh sajadah. Nah, kemarin juga ditanya orang, apa hukumnya pakai masker dalam sembahyang? Sah tak sembahyangnya? Sah. Sah hukumnya. Kecuali yang pakai apa nih? Ya pakai yang kacau itu apa namanya? Apa namanya? Sudah tahu juga. Pasel apa? Nah, tidak tahu ya Bu. Karena anggota sujud itu ada 7. Pertama 2 kaki, ya. Kedua 2 tapak tangan, 2 lutut. Lutut kiri kanan, 2 telapak tangan, jadi 6, 1 kening atau dahi. Dan masuk hidung. Hidung itu apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Nah, sunnahnya itu sebagian ulama ada yang mengatakan disunahkan serempak nempelnya antara dahi dan hidung. Ada yang disunahkan juga dahi dulu baru hidung. Yang nggak boleh hidung dulu baru dahi. Nah, kalau hidung dulu baru dahi gawat. Nah, ini bagaimana cara membuatnya? Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, hukum hidung tersentuh apa tadi? Sajadah atau tempat sujud itu hukumnya sunnah. Artinya ketika dia pakai masker itu tidak membatalkan sembahyang. Tidak membatalkan sembahyang. Apalagi niatnya untuk menghindari daripada penyakit. Nah, menolak mudarat. Menolak mudarat. Mungkin itu lebih besar manfaatnya. Dan kalaupun rasa aman lah, tidak apa-apa buka dikit. Buka dikit di bawah hidung, tidak jadi masalah. Nah, hingga hidungnya pun juga tersentuh anggota, tersentuh daripada tempat sujud. Jadi kening kita ini, kening ini wajib menyentuh daripada tempat sujud. Kita pakai sorban yang lilit-lilit tadi, itu kalau sampai nutupnya kening, sehingga ketika sujud sorbannya yang nempel, maka itu tidak sah. Sama dengan kita yang pakai sorban yang macam sal. Nah, ketika sujud, kita sujud nyentuh
sal yang kita bawa tadi, maka itu tidak sah sujudnya. Atau ibu-ibu yang sujud di atas nundungan atau mukena itu, ketika dia sujud, tersujud di nundungan itu, maka itu tidak sah. Kalau itu memang tidak sah sujudnya. Ini tidak sah apa namanya sembahyang itu, sujud di atas sesuatu yang dia bawa, Tapi kalau macam masker ini tadi, dia tidak ada, bukan termasuk hidung, bukan termasuk wajib atau rukun dalam sujud. Hukumnya sunnah. Entahlah kalau ada pendapat yang menyebutkan wajib, hukumnya hidung itu kena tempat sujud. Tidak tahu kalau ini pendapatnya. Yang kalau temukan khilaf itu cuma dua. Ada yang menyebutkan serempak, antara hidung dengan kening serempak, besertaan. Ada yang menyebutkan kening dulu baru tempelkan hidung. Jadi kalau kita sujud tuh, ada yang serempak, ada yang kening dulu baru tempelkan hidung. Itu ada memang. Tapi kalau hidung wajib kena tempat sujud, itu belum ditemukan. Belum ditemukan. Allah alam itu. Cuman untuk di pendapatnya yang kami tahu itu hidung hukumnya sunat terkena tempat sujud. Jadi niatnya memakai itu tidak ada niat pemegahan, tidak ada niat takabur. Tidak ada niat takabur. Kadang pakaian kita ini juga membuat kita jadi berdosa gara-gara niat yang tidak baik tadi. Kalau macam tu pakaian yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang eder-eder kalau niatnya tidak elok, tetap tidak elok. Dia pakaian yang buruk-buruk, yang bolong-bolong, supaya apa? Supaya disebut orang dia tawadu, supaya disebut dia orang yang rendah diri, supaya dia dikatakan, masya Allah orang itu. Kalau niatnya macam itu, digoda elok. Digoda elok. Jadi bagaimana? Pakailah baik niatnya. Yang salah itu bukan pakaiannya. Yang salah itu ialah niatnya sebenarnya. Macam mana kita memperbaiki niatnya tersebut? Niatnya tidak lain dan tidak bukan untuk menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada niat untuk berbangga-bangga atau niat takabur atau niat supaya dia disebut-sebut orang baik dan sebagainya. Itu sudah niat yang tidak elok. Ini niat yang tidak elok. Maka oleh karena itu dari awal sudah kita sampaikan, niat itulah kunci daripada ibadah kita yang kita lakukan. Kita beramal, kita beribadah. Kalau niatnya baik, maka insya Allah kedepannya jadi lebih baik. Ini kedepannya lebih baik. Tapi kalau niatnya yang tidak baik, nanti suatu saat nampaklah niat yang tidak baik. Kelihatanlah. Kita berbuat baik ini nampak siapa yang niatnya yang tidak elok dan sebagainya itu tanpa diberitahu kelihatanlah. Itu niatnya tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Jadi 3 macam itu pada kesempatan hari ini, pada kesempatan malam hari ini kita sudah bahas bahwasanya sembahyang itu perlu ilmu, yaitu dengan 3 kesempurnaannya tadi yang sudah kita bahas satu persatu, dan juga kesempurnaan dalam berwudu tidak hanya menyucikan daripada anggota zahir, tapi juga menyucikan anggota batin kita. Niatnya kita basuh tangan, selain menyempurnakan rukun, mudah-mudahan dosa-dosa yang di tangan ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Basuh muka, selain kita menyempurnakan rukun wudu, mudah-mudahan dosa yang ada di muka, mulai mata, kuping, mulut dan sebagainya, hidung, itu dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai kita berpakaian pun itu juga ditata rapi di dalam kitab kita ini. Niatnya tidak lain dan tidak bukan, yang pertama pakaian yang halal dan suci daripada najis, karena itu termasuk syarat sah daripada sembahyang.
Yang ketiga harus menyesuaikan daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasanya kalau lebih kasarnya itu elok-elok lah pakaian kita dalam sembahyang itu. Oke, jangan hanya sekedarnya. Ini baik itu di depan orang maupun tidak di depan orang. Kadang kita sembahyang di depan orang eloklah pakaiannya. Ini pakaiannya eloklah. Tapi kalau sudah dewe-dewean, main serepang deh. Korbannya siapa? Nundungan ibu-ibu. Nah, nundungan ibu-ibu jadi korban. Iya, mau kena ibu-ibu jadi korban untuk diserepang di badan. Elo lagi kalau kita nak ke kebun, berarti siapkan kain dan baju sembahyang. Dari rumah kita niatkannya. Berarti niatnya memang nak sembahyang. Ini kalau dari sampai sana baru nak nyari kain sembahyang, berarti tidak ada niat nak sembahyang. Nah itu jadi mohon maaf itu bahasa kasarnya. Kalau memang sembahyang itu betul-betul kewajiban untuk kita, maka kita dari awal sudah menjaganya. Kalau asal sekedar, mohon maaf yang kata pula tadi, hanya melepaskan kewajiban, akhirnya asal-asalan jadi. Ini asal-asalan. Mohon maaf yang kita sembah ini Allah yang telah mengatur nafas kita. 5 menit kita ditahan nafas sudah susah. Contohnya orang yang sesak nafas. Berapa tabung gas? Tabung gas pula namanya. Tabung oksigen ya, yang perlu untuk supaya nafasnya lancar. Satu tabung itu tidak cukup 100-200. Hanya untuk memperlancarkan nafas. Nah gitu nak nyembah Allah, Tuhan yang mengatur nafas kita, Tuhan yang telah memberikan rezeki nikmat yang sangat luas yang tidak bisa kita hitung. Nah kita nyembahnya asal-asalan. Ini maksud asal-asalan tidak begitu serius. Tidak begitu serius ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal disunahkan kita pakaian yang bersih, yang rapi, pakai minyak yang harum-harum, yang harum-harum. Itu sebenarnya kesunahan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak perlu pakaian yang elo-elonya enggak gitu. Harus mahal-mahal enggak juga. Cuman yang rapi, yang sopan, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kalau sembahyang itu di depan kita ada gambar harimau ngango, kita bertanya-tanya juga di belakang enggak. Ketika ruku dia ada kelihatan, ketika sujud dia ada nampak. Tapi ketika berdiri betul, kita tegak, di depan kita ada harimau, ada pula bacaannya di bawah. Nah, apalagi kini ke musim caleg itu banyak baju-baju yang baju-baju partai itu banyak baju-baju pasangan calon itu banyak gambar-gambarnya. Nah, kadang mohon maaf itu bisa mengganggu kekhusyuan orang yang di belakang. Kalau orang yang sembahyang tidak jadi masalah. Orang yang di belakang itu yang kasihan. Nah, yang kasihan. Jadi itu maksudnya tadi, pakaianlah yang elok-elok, yang rapi-rapi, yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Bapak Ibu hadirin yang kula muliakan, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir, malam besok insyaallah kita masuk daripada Rabu Akhir. Rabu Akhir termasuk di dalam kitab Kanzun Najwa Surur dijelaskan itu termasuk Ashabul Yaum. Termasuk hari yang paling sulit. Ini yang paling payah, karena bahwasanya di Rabu terakhir di bulan Safar itu Allah turunkan bala yang sangat besar, bala atau musibah yang selama 1 tahun itu dikumpulkan dan diturunkan pada hari itu. Sebanyak menurut ulama yang min ahli kasyfi wa tamkin, orang yang sudah mukasyafah, orang yang sudah bisa melihat sesuatu yang rahasia, yang sir, itu menurut beliau bahwasanya bala yang turun pada Rabu terakhir di bulan Safar
itu sebanyak 320.000 macam bentuk balaknya. Maka kita disunatkan di bulan atau Rabu terakhir di bulan Safar atau Rabu Mustamir itu disunatkan kita membaca doa-doa tolak balak. Ini diantaranya kita disunatkan membaca surah Yasin. Ini surah Yasin. Di sebagian kitab disebutkan disampai kepada lafaz salamun qaulan mir rabbir rahim itu diulangi 313 kali. 313 kali. Cuman kita belum ada waktu. Kalau kita buat hirup pengak lah tuh. Nah, ini disebutlah ajaran baru dan sebagainya ulangi. Tapi apa namanya yang kita baca Yasin pun ya tidak apa-apa, tidak masalah. Silakan. Tapi kalau yang lebih baik di dalam kitab ada nyebutkan pas salam qaulan mir rabbir rahim itu diulang 313 kali. 313 kali itu kira-kira kalau diulangi Yasin itu berarti sama dengan baca Yasin 3 kali balik. Ya, hampir 3 kali balik jadinya. Itu disunatkan. Ini disunatkan dan juga disunatkan kita melakukan sholat sunat mutlak. Ini sholat sunat mutlak, usolli sunatan arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Atau rakaataini lillahi ta'ala. Nah, di dalam kitab disebutkan baca surahnya atau ayatnya kalau bahasa kita ini itu baca inna atayna al-kautsar kurang lebih 17 kali, surah surah Al-Ikhlas 5 kali, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Itu kalau bagi pengen yang mengerjakan sembahyang sunat safar, atau yang lebih baik itu dibawa sembahyang sunat mutlak. Ini sunat mutlak. Nah, sunat mutlak itu tidak dibatasi waktu. Tidak dibatasi waktu. Karena kalau dikhususkan niat sunat safar, ada sebagian yang tidak membolehkan. Kalau dikatakan sunat mutlak itu semuanya sepakat boleh. Sepakat boleh. Jadi ayatnya tadi surah Al-Kautsar inna atayna al-Kautsar 17 kali Ibu. Dia rakaat pertama, rakaat kedua sama. Inna atayna al-Kautsar atau surah Al-Kautsar 17 kali. Kemudian surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 5 kali. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Nah, itu Ibu. Di rakaat pertama, kedua itu sama. Sama. Maksudnya 17 kali dibaca inna atayna al-kautsar sampai selesai. Jangan baca inna atayna al-kautsar 17 kali. Allahu akbar. Nah, yang macam itu. Salah pula pemahaman. Dan juga disunatkan kita menulis wafat wafat atau wifik ada atau azimat Nah, dibaca yang ditulis itu ialah salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu ditulis di kertas, kemudian dimasukkan ke air dan diminum. Barang siapa yang meminum itu, maka amanlah dia daripada bala, mulai daripada hari itu sampai tahun yang akan datang. Nah, itu doanya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, termasuk bentuk doa. Nah, cuman caranya macam itu. Ini caranya. Nah, itu di dalam kitab Kanzun Najwa Surur ini dijelaskan, bahwasanya kita menulis bentuk salamun yang ada di dalam
Al-Quran. Ini yang ada dalam Quran. Nah itu, bagi yang bisa nulis silahkan ditulis. Ini nanti dimasukkan ke dalam air, nah diminum. Kalau kita di keluarga, bagilah keluarga-keluarganya yang pengen minum air tersebut. Bentuk daripada doa, mudah-mudahan kita dihindarkan daripada segala bentuk macam bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Juga disunahkan kita untuk banyak-banyak sedekah. Karena sedekah itu faul bala. Sedekah itu juga menolak bala. Sedekah itu sekuat semampu kita. Semampu kita. Jadi itu saja Bapak Ibu hadirin sekalian. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan amalan-amalan yang ada di bulan Safar ini, lebih khusus kepada Rabu terakhir di bulan Safar, ini tidak ada hadisnya, tidak ada dalil dalam Al-Quran, tapi ini menurut daripada para ulama, para wali-wali yang sudah dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi ada pula mana dalil dalam Quran aja Yasin di bulan Safar? Itu detik. Atau hadis Nabi pun juga ada. Ini juga ada. Cuman ini ajakan daripada para wali-wali Allah yang sudah mukasyafah, yang sudah dibuka sir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin beliau melihat pada hari itu 320.000 itu kelihatan di beliau. Nah kita sudah nampak tak? Nah kita tidak nampak. Subhanallah. Jadi itu Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan mudah-mudahan kita mengamalkan ini, kita dihindarkan daripada mara bahaya, bala, wabah penyakit, bil khusus wabah penyakit yang menyebar pada sekarang ini yang sama-sama kita ketahui. Itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bentuk macam penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Cukup demikian. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.